Jadi kakak Chow ini sedang pulang dari lokasi tempat dia bekerja dan meetingnya sampai jam 11 malam. Si kakak dan Ruri ini pengen motong jalan. Jadi waktu itu katanya mereka akhirnya memutuskan untuk lewat ke jalan Kebagusan. Di jalan itu sebelumnya pernah ditemukan mayat yang sudah dimutilasi korban dari Rian Jombang. Halo teman-temannya Furi, percayakah kalian terhadap mitos menyeberangi gerbang dimensi lain? Ini merupakan pengalaman asli yang dialami oleh sahabat saya, Maria Vesti, seorang doll artis di Jakarta. Tetapi sebelum menyimak cerita-cerita mistis dari beberapa teman saya sendiri, sebelumnya Kak Furi ingatkan untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Siapa tahu kalian pun pernah mengalami hal yang serupa dengan mereka. Kejadian ini bermula sekitar tahun 2016. Jadi saat itu Maria Vesti sudah menghadiri undangan reunian bersama teman-teman SMA-nya. Karena dia merasa bahwa lokasi rumah kakaknya jauh lebih dekat daripada rumahnya di Jakarta Selatan, akhirnya dia pun memutuskan untuk menginap di rumah kakaknya di Tangerang Selatan. Tetapi hal yang tidak diduga terjadi. Jadi saat itu jam 2 pagi ya, di luar hujan rintik-rintik dan Maria hanya menyetir seorang diri. Lalu dia merasa bahwa kenapa ya kok penunjuk arah di handphoneku nggak bisa berfungsi dengan baik. Lalu dia juga tidak bisa menghubungi kakaknya. Dia ingin memberitahukan kepada kakaknya untuk tidak tidur terlebih dahulu karena dia mau datang ke rumah kakaknya. Dan hal aneh yang lain pun terjadi, di mana saat dia memegang handphonenya itu terasa panas dan sempat ngeheng tanpa ada sinyal sama sekali. Padahal seperti yang biasa jalan itu dilalui oleh Maria, tidak pernah ada masalah sinyal, dan jalanannya pun tidak sejauh yang dia tempuh saat itu. Jadi Maria merasa bahwa ada sosok lain yang sengaja membuat dia nyasar. Akhirnya dia mencoba untuk memegang handphonenya yang panas lagi, menelpon tapi tidak ada sinyal tetap. Dia ingat ada beberapa titik, ada beberapa spot yang dia lalui yang sepertinya sangat aneh dan belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi di dalam benak Maria saat itu dia merasa ketakutan. Ketakutan dia nyasar kemudian ketemu begal di tengah jalan atau perampok. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa akan ada gangguan dari makhluk halus. Dia bilang kepada saya bahwa dia jauh lebih takut adanya perampok karena jalanan sangat sepi. Sambil dia berjalan, sambil dia baca-baca doa gitu karena dia juga mulai khawatir bahwa ini kayaknya ada yang gak bener deh. Tapi dia gak mau tambah ketakutan. Akhirnya dia terus berdoa dan mencari jalan keluar. Namun setelah lebih dari 1 jam dia muter-muter, padahal diprediksi sebelumnya dari lokasi dia reunian bersama teman-temannya itu ke rumah kakaknya hanya memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit aja. Apalagi saat itu jalanan sedang sepi. Sudah 1 jam berlalu, Maria mulai merasa tambah resah ya. Dia nggak tahu bener gitu Mam, ini yang terjadi gitu. Jadi Maria berkomunikasi dengan saya karena meminta point of view saya. Bagi dia, hal itu adalah hal yang tidak bisa dilupakan sampai dengan saat ini. Dan dia pun bingung mencari jawabannya kemana. Setelah lama dia jalan, akhirnya dia melihat ada cahaya sedikit terang di ujung jalan sebelah kiri. Pada saat dia sampai ke cahaya lampu tersebut, dia sangat kaget ya, karena ternyata di sebelah kiri itu berderet. Ada kuburan Islam, kuburan Kristen, dan kuburan Cina. Jadi Maria ini sangat yakin bahwa yang dia lihat itu tidaklah salah. Dia yakin banget, kok tumben
Di daerah Tangsel ada kuburan yang sebesar itu, apalagi berderet. Ada makam Muslim, ada makam Kristen, ya, ada juga makam Cina. Jadi dia itu di tengah-tengah kebingungan, dia akhirnya melihat ke sebelah kanan. Lalu di sebelah kanannya Maria, dia melihat seperti ada pembatas. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya ada desa atau ada kecamatan gitu yang berbeda, biasanya suka ada pembatas jalan. Tapi yang Maria ingat, pembatas jalannya itu aneh, mirip seperti pembatas jalan zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang katanya pembatas jalan seperti itu rasa-rasanya, kecuali kalau di pedalaman gitu, udah susah banget ditemui. Dan kuburan-kuburan yang dia lihat pun seperti kuburan zaman dulu. Maria terus berdoa ya. Dia mencoba untuk mengalihkan pikirannya kepada, ayo jangan sampai saya ketemu dengan perampok. Ya Allah, tolong supaya saya bisa menemukan jalan keluar. Karena waktu itu dia takut banget gitu. Dia tahu bahwa ini ada yang gak benar, tapi dia gak mau terlalu memikirkan itu, takutnya nanti lemas, pingsan, atau melihat penampakan-penampakan yang tidak diinginkan. Setelah kurang lebih 15 menit sampai setengah jam, dia terus berdoa di dalam mobil karena tidak mengerti bagaimana harus keluar dari jalan tersebut, karena dia bilang bahwa posisi jalan itu pas satu mobil, di sebelah kirinya adalah kuburan yang besar, lalu di sebelah kanannya pembatas jalan. Jadi kalau lurus pun dia total gelap, tidak melihat apa-apa. Di tengah doanya saat itu tiba-tiba pertolongan Tuhan itu datang. Mungkin ya antara pertolongan Tuhan atau mungkin kebetulan, dia melihat ada sosok bapak-bapak. Jam 3 pagian, seperti seseorang yang hendak ke sawah. Kalau kita pikir-pikir, tidak mungkin seorang petani datang ke sawah jam 3 pagi, kan masih gelap ya. Pakaiannya persis seperti petani zaman dulu, dengan urat-urat wajah yang sangat Indonesia gitu, kulit si bapaknya yang coklat. Bapak ini tidak menakutkan dan layaknya seperti manusia. Waktu saya bertanya kepada Maria, bener bapak itu orang, soalnya jam 3 pagi loh. Aduh nggak tahu deh mam, katanya. Yang jelas aku melihat ada bapak-bapak itu datang dan aku senang. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka kaca mobil lalu bertanya, Pak maaf, saya kemana ya? Tolongin saya dong Pak, karena saya udah muter-muter saya nggak bisa keluar dari sini. Lalu si bapak itu nanya, Mbak mau kemana jam segini? Kenapa ada di sini? Katanya. Saya mau pulang ke rumah kakak saya, tapi dari tadi saya muter-muter, saya nggak nemu jalan. Tiba-tiba si bapak tersebut menunjukkan arah ke depan, lurus aja dan ikutin terus jalannya. Nanti kamu akan dapat jalan keluar untuk pulang. Maria awalnya ragu-ragu, karena jalan di depan itu sepertinya gelap. Namun akhirnya dia mencoba untuk mengikuti saran dari bapak tersebut dan mengucapkan terima kasih. Ya sedikit lega ya, karena ternyata bapak itu menurut Maria bukanlah hantu. Kalau hantu kan gak mungkin datang nyamperin gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang, ya mungkin si bapak itu adalah sosok hantu baik yang ingin menunjukkan jalan agar Maria tidak tersesat di dunia atau di dimensi mereka. Lalu akhirnya setelah dia ikutin jalan, tidak lama setelah itu, hanya sekitar 10-12 menit ketemulah dia dengan jalan raya. Jadi Maria ini alhamdulillah katanya ngerasa plong banget, ngerasa seneng gitu, kok akhirnya bisa ya gua keluar dari situ. Dan jalan yang biasa dilewati itu ini, tapi kayaknya tadi jalan itu gak ada deh. Nah setelah itu dia pulang, istirahat, lalu mulailah dia bercerita dan bertanya kepada orang-orang. Di daerah situ ada kuburan ya, kuburan besar. Campur lagi, kuburan Islam, kuburan Kristen, sama kuburan Cina, seperti itu susunannya. Terus orang-orang setempat bilang gak ada, di situ gak ada kuburan Cina, di situ gak ada kuburan yang besar.
Jadi Maria juga tambah bingung. Dan sampai dengan tadi malam saat dia datang ke tempat saya dan berusaha untuk bercerita kembali tentang kisah ini, saya bilang, Mar, kamu sudah dibawa ke dimensi mereka. Dan ini adalah hal yang pernah terjadi kepada beberapa orang lain selain kamu. Kenapa seseorang bisa dibawa ke dimensi yang berbeda? Yang pertama, di saat seseorang sedang sendirian, lalu memiliki rasa ketakutan dan kecemasan yang berlebih. Lalu saat itu juga sudah hampir pagi ya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat disukai oleh makhluk halus saat mereka sedang berkeliaran. Jadi biasanya mulai dari jam 11 malam ya sampai dengan jam 3 pagi menjelang subuh, makhluk-makhluk ini selalu berkeliaran dan mencari orang mana nih yang bisa mereka ajak untuk pergi ke dimensinya mereka. Namun beruntung Maria masih ingat berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dari doa tersebutlah dia akhirnya mendapatkan pertolongan melalui sosok bapak-bapak petani yang dia temui jam 3 pagi. Lalu apakah si bapak tersebut adalah sosok hantu juga? Sepertinya begitu, karena posisi dari apa yang diceritakan oleh Maria merupakan posisi di dimensi lain. Dan si bapak ini tahu bahwa ada orang yang masuk ke dimensi mereka, sengaja dikerjain oleh makhluk-makhluk yang mungkin teman-teman si bapak itu juga, dan akhirnya dia ingin mencoba untuk membantu orang tersebut. Seperti yang sudah pernah Kak Furi sampaikan, bahwa di dalam dunia spirit ada good spirit dan ada bad spirit. Sama seperti manusia, ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Begitupun dengan mereka. Oleh karena itu, yang menyelamatkan Maria hanyalah doa. Dan kalau ditanya, kenapa saya harus mengalami gangguan seperti itu? Jawabannya, kamu berada di tempat dan waktu yang salah. Di saat mereka sedang membuka portal dan mencari orang untuk diganggu, kamu lewat ke dimensi mereka. Mungkin secara tidak sengaja mobil kamu melewati jalan mereka, mereka merasa terganggu, kamu tidak mengucapkan permisi, atau kamu tidak doa terlebih dahulu karena buru-buru ingin pulang. Itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan akhirnya gerbang dimensi mereka terbuka dan ingin mengganggu kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman semua, apakah teman-teman pernah mengalami kejadian sama seperti yang pernah dialami oleh Maria? Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang jauh lebih aneh lagi? Kalian bisa share di kolom komentar dan akan kita bahas ya di tayangan YouTube selanjutnya apabila memang itu terasa menarik. Lalu ada juga pengalaman yang kedua yang dialami oleh kakaknya Maria. Sebut aja namanya Kakak Chow. Jadi Kakak Chow ini sedang pulang dari lokasi tempat dia bekerja dan meetingnya sampai jam 11 malam bersama teman kerjanya namanya Ruri. Nah, si kakak dan Ruri ini pengen motong jalan. Jadi waktu itu katanya mereka akhirnya memutuskan untuk lewat ke jalan kebagusan. Di jalan itu sebelumnya pernah ditemukan mayat yang sudah dimutilasi korban dari Rian Jombang. Nah, pas lewat di daerah tersebut, tiba-tiba di atas mobil ada suara kenceng, gedebrak gitu kan. Nah, waktu itu kakak sama Ruri sama sekali nggak curiga kalau ada sosok makhluk yang ikut di dalam mobil mereka. Mereka cuman menyangka bahwa ada dahan ranting pohon yang jatuh. Meskipun mereka sempat ya bertatap-tatapan, tapi itu mah pohon jatuh. Lalu di dalam perjalanan mereka merasa kayak bulu kuduknya semua itu berdiri. Lalu lagu tiba-tiba berubah. Jadi kan kalau di jalan tuh biar gak sepi suka nyetel radio ya. Tiba-tiba frekuensinya tuh rubah dari lagu pop tiba-tiba ke lagu jadul atau lagu lama. Wah, ini kenapa nih udah mulai kondisinya kok kayak begini. Terus setelah kurang lebih 15 menit dan melewati lokasi kuburan kecil, tiba-tiba dia mendengar suara dari atas mobil, suara lengkingan perempuan seperti kuntilanak ketawa. Wah, pokoknya suaranya tuh serem banget deh. Ya, nanti Bang
Wahyu cariin deh suara kuntilanak. Hihihi gitu. Kaget dong si kakak sama si Ruri. Kok ada suara itu? Kamu denger nggak? Iya aku denger. Ya ampun, gue pikir gue doang yang denger. Ternyata semua yang ada di mobil mendengar suara itu. Namun pada saat dilihat di spion, sosok tersebut tidak ada dan hilang dengan seketika pada saat lewat lokasi kuburan. Nah, kalau ini bukan diajak ke dimensi lain, tetapi ada tante kuntilanak yang ikut nebeng di mobil. Kalau kalian nanya, kenapa sih kuntilanaknya nebeng ke mobil? Emang dia nggak bisa terbang sendiri? Balik lagi ke sifat dasar mereka yang senang mengganggu manusia. Sebenarnya mah bisa-bisa aja bagi golongan jin ya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus memakai kendaraan seperti kita. Tetapi mungkin mereka merasa bahwa wah, ada orang nih yang bisa dikerjain di mobil. Ada orang nih gitu. Sebenarnya waktu itu kenapa sih? Apa yang bikin mereka tiba-tiba apes dan mobilnya diikuti sama kuntilanak? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan lokasi ditemukan mayat yang dimutilasi, tidak ada. Jadi meskipun lokasinya sama, jangan dikait-kaitkan bahwa itu adalah orang yang dimutilasi tersebut, jangan. Karena sosok ini memang merupakan sosok jin. Jadi pada saat Mami Furi bertanya kepada kakak dan juga Ruri, habis meeting namanya mereka juga capek, pergi berkendaraan aja, nggak berdoa terlebih dahulu, sehingga frekuensi mereka bisa mengganggu. Nah ini seringkali Mami Furi sampaikan kepada kalian teman-teman ya di rumah, bahwasanya doa itu bisa merubah frekuensi seseorang. Dan apabila kita tidak ingin diganggu, pilihan kita cuma dua. Frekuensi kita lebih tinggi daripada mereka atau menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi itu seperti apa sih Kak Furi? Menyamakan frekuensi itu misalnya kalau kita tiba-tiba diganggu, kita bilang udahlah kamu jangan mengganggu, saya makhluk ciptaan Tuhan, kamu pun makhluk ciptaan Tuhan, kita masing-masing aja. Artinya kita menganggap bahwa dia bukan makhluk yang menakutkan. Tetapi kalau frekuensi kita lebih tinggi, artinya di situ ada spirit ya, ada keyakinan, ada faith di dalam diri kita yang membuat kita yakin bahwa Allah sedang berada dengan kita. Nah, keyakinan itu diakibatkan dari doa. Makanya sesibuk apapun, seburu-buru kalian apapun, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik Grab atau angkutan online gitu ya, kalian tetap harus berdoa terlebih dahulu karena selain menjaga dari gangguan-gangguan makhluk halus, gangguan-gangguan dari dimensi lain, itu pun akan menjaga kita dari kecelakaan yang fatal. Jadi kalau kita naik kendaraan umum kita berdoa, kita pun mendapatkan pahala karena kita sudah ikut mendoakan supirnya supaya terlepas dari gangguan-gangguan tersebut, bukan hanya mendoakan diri kita sendiri. Nah, itu tadi ya teman-teman, dua kisah yang diceritakan langsung oleh sahabat-sahabat saya, Maria Vesti dan juga Kakak Chow ya, yang mereka alami sendiri tentang gangguan yang terjadi di jalan raya dan juga gangguan dari dimensi lain yang berbeda. Gangguan-gangguan seperti ini juga seringkali ya ceritanya kita dapatkan pada saat seseorang sedang mendaki gunung, lalu dikatakan hilang, lalu juga ada orang yang tiba-tiba diumpetin sama sosok makhluk gaib di hutan gitu. Ada yang ketemu lagi pada saat keluarganya melakukan serangkaian doa, ada yang ketemu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi sebenarnya apakah berbahaya melintas gerbang dimensi lain? Berbahaya. Apabila kita tidak ingat untuk berdoa, apabila kita tidak diselamatkan, bisa saja nasib kita mungkin akan sama dengan mereka yang sudah ada di gerbang dimensi tersebut. Sekian teman-teman episode kali ini. Semoga kalian mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang aneh. Kalian bisa share ke Mami Furi dan saya akan bahas dari sisi mata seorang indigo. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.